He is a wrestler. He stands 5 feet 10 inches tall, weighing in at 218 pounds. Fighting out of the Hammer House in Sandusky, Ohio, Kevin the Monster Randleman. Kevin Randleman was an absolute genetic freak, such an athlete and such a physical specimen. He was just such a force. Look at the power of Kevin Randleman. He was a tough guy. Kevin Randleman was the 5th heavyweight champion in UFC history. When I first heard the news that Kevin Randleman had very sadly passed away, it was just shocking. Kevin Randleman was only 44 years of age when he was admitted to the hospital for pneumonia and suffered his untimely death. One of my best friends. He deserves to be up here right now instead of me. Kevin Randleman was the nicest guy, so friendly. A real family man, a great husband, and a great father. This is a guy that if you were down and you got around him, he was going to bring you up. He was charismatic and so popular with those hardcore fans. These people were there, and Kevin Randleman was one of the people that they gravitated toward. They love him in the mixed martial arts world. Halo bro, dalam sejarah MMA, Kevin Randleman adalah nama yang nyaris mustahil untuk dilupakan. Rambut pirangnya yang menyala, tubuh berotot bagaikan patung, serta gaya bertarung yang meledak-ledak membuatnya menjadi ikon di era awal UFC dan Pride FC. Ia bukan hanya seorang atlet, ia adalah simbol kekuatan mentah, hasil tempaan dari Ohio State dan camp legendaris tim Hammer House. Namun, ada ironi besar di balik citra itu. Lawan-lawan terkuat dunia boleh tumbang di hadapannya, tetapi pertarungan paling mematikan yang ia hadapi justru tidak pernah terjadi di dalam ring. Bukan pukulan, bukan kuncian, melainkan tubuhnya sendiri dihabisi oleh infeksi, luka, dan komplikasi medis yang menumpuk. Di usia 44 tahun, Kevin Randleman akhirnya takluk bukan pada manusia, melainkan pada pertarungan terakhir yang tak terlihat. Kevin Christopher Randleman lahir pada 10 Agustus tahun 1971 di Sandusky, Ohio, sebuah kota kecil di tepi Danau Erie. Pada dekade 1970 hingga 1980-an, Sandusky bukanlah kota yang menjanjikan. Pabrik-pabrik yang dulu menjadi tulang punggung ekonomi mulai melemah, lapangan kerja menyusut, dan bayangan-bayangan krisis ekonomi merayap ke setiap rumah. Di lingkungan seperti itu, jalanan sering kali lebih keras daripada sekolah. Kekerasan, narkoba, dan kemiskinan adalah realitas yang akrab terutama bagi anak-anak kulit hitam dari keluarga kelas pekerja. Bagi Randleman muda, masa kecil bukanlah kisah penuh kenyamanan. Ia tumbuh dalam keluarga besar dengan keterbatasan finansial, di mana setiap hari adalah perjuangan. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, yaitu energi tak terbatas, hampir tak terkendali. Jika banyak anak di Sandusky terjebak dalam siklus putus sekolah atau kekerasan jalanan, Kevin justru menemukan panggungnya di ruang gulat sekolah menengah. Matras menjadi dunia baru, tempat ia bisa menyalurkan ledakan tenaga tanpa batas sekaligus menemukan disiplin yang tak ia temukan di luar sana. Bakatnya sangat luar biasa, ia bukan hanya kuat tetapi juga cepat, luas, dan memiliki insting alami untuk menundukkan lawan. Lawan-lawannya seringkali tak sekedar kalah, melainkan terintimidasi oleh keberingasan Randleman di atas matras. Tak butuh waktu lama sampai para pelatih melihatnya sebagai fenomena. Ia lalu direkrut oleh Ohio State University, rumah bagi program gulat paling bergengsi di Amerika. Disinilah bakat mentah Kevin ditempa menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Berseragam Buckeyes, Randleman tidak sekedar tampil baik, ia mendominasi. Dengan gaya bertarung eksplosif, ia meraih 2 gelar NCAA Division 1 dan menjadi runner-up sekali.
Setiap pertandingannya adalah pertunjukan, tubuh penuh otot, energi liar, dan keberanian untuk menyerang tanpa henti. Ia tak hanya menjadi atlet, tetapi simbol bagaimana anak dari latar belakang keras bisa menjelma jadi juara di panggung nasional. Namun di balik semua kejayaannya, ada sisi lain dari Randleman yang tak kalah penting, yaitu karismanya. Ia bukan tipe atlet yang hanya diam setelah bertanding. Ia juga bicara, suka menantang, dan punya aura yang membuat orang memperhatikannya. Dalam banyak hal, ia terlihat lebih seperti entertainer daripada pegulat konservatif. Sifat inilah yang kemudian membuat transisinya ke dunia mixed martial arts menjadi begitu mulus. Pada akhir 1990-an, MMA masih dipandang sebagai olahraga liar, setengah eksperimen, setengah tontonan kekerasan. Banyak atlet ragu masuk ke sana, tapi tidak dengan Kevin. Baginya, pertarungan adalah pertarungan, apapun bentuknya. Dan dengan latar belakang gulat yang murni serta kepribadian yang flamboyan, ia menjadi wajah baru yang ideal untuk era peralihan MMA. Seorang atlet kampus bergelar juara yang rela melangkah ke dunia yang masih dianggap barbar. Debutnya mencuri perhatian. Kemenangan demi kemenangan melawan lawan-lawan tangguh menunjukkan bahwa The Monster, julukan yang kelak melekat kepadanya, bukan sekedar pegulat tetapi petarung sejati, dan puncaknya terjadi pada November 1999 ketika ia merebut gelar UFC Heavyweight Champion dengan mengalahkan Pete Williams. Malam itu seorang anak kulit hitam dari Sandusky, Ohio berdiri di puncak dunia. Bagi Kevin Randleman, perjalanannya dari jalanan Ohio menuju sabuk emas UFC bukan hanya sebuah pencapaian pribadi. Itu adalah bukti bahwa energi liar yang dulu hampir menenggelamkannya kini justru mengangkatnya ke puncak panggung global. Jika UFC adalah batu loncatan yang memperkenalkan Kevin Randleman kepada dunia, maka Pride Fighting Championship di Jepang adalah panggung yang menjadikannya legenda. Pada awal 2000-an, Pride bukan sekedar promotor MMA, ia adalah fenomena budaya, arena megah dengan puluhan ribu penonton, sorotan lampu teatrikal, serta narasi bak gladiator, menjadikan setiap pertarungan sebagai tontonan epik. Di negeri yang menggunakan estetika disiplin dan kekuatan, Randleman hadir sebagai perwujudan fantasi. Fisik berototnya menyerupai karakter manga, gaya bertarungnya eksplosif, dan energi liarnya memancarkan aura yang tak terkendali. Bagi publik Jepang, ia bukan hanya seorang atlet, tetapi simbol. Setiap kali ia melangkah kering dengan tubuh berkilau, keringat, dan sorotan mata liar, arena selalu mendidih. Randleman bukan sekedar petarung, ia adalah badai. Lawan-lawannya tidak hanya menghadapi seorang pegulat NCAA yang dominan, melainkan juga atlet dengan kombinasi langka, yaitu kecepatan sprinter, tenaga binaragawan, dan agresivitas jalanan. Ia bisa menutup jarak secepat kilat, mengangkat lawan dengan kekuatan mentah, lalu meledakkan dalam serangan yang membuat penonton terperangah. Namun kekuatan Randleman tidak selalu diterjemahkan ke dalam kemenangan. Rekornya di Pride memperlihatkan pasang surut, yaitu menang atau kalah, ia selalu meninggalkan kesan yang membekas. Inilah paradoks Kevin Randleman, seorang petarung yang diingat bukan karena dominasi mutlak, tetapi karena setiap penampilannya terasa tak terduga dan penuh resiko. Ia adalah tipe petarung yang membuat penonton menahan nafas, karena apapun bisa terjadi, sebuah KO brutal atau sebuah kesalahan fatal.
Momen paling ikonik datang pada tahun 2004 dalam laga melawan Fedor Emelianenko. Sosok yang kala itu dianggap hampir tak tersentuh. Fedor datang sebagai raja yang tak terkalahkan, simbol ketenangan dan kekuatan absolut. Namun hanya dalam beberapa detik setelah bel berbunyi, dunia menyaksikan keajaiban. Randleman dengan timing sempurna berhasil mengangkat tubuh besar Fedor sekitar 110 kg massa otot, lalu membantingnya ke kanvas dengan German suplex yang masih dikenang sebagai salah satu slam paling brutal dalam sejarah MMA. Adegan itu seolah melawan logika. Bagaimana mungkin seorang manusia melakukan sesuatu yang begitu ekstrim terhadap atlet terkuat di dunia? Saat tubuh Fedor menghantam lantai, seisi arena bergemuruh. Untuk sesaat, dunia percaya bahwa Kevin Randleman mungkin saja pria yang bisa mengalahkan sang Last Emperor. Namun realitas segera menegaskan dirinya. Beberapa menit kemudian, Fedor membalikan keadaan dan mengakhiri pertarungan lewat submission. Randleman kalah, tetapi anehnya kekalahan itu justru meneguhkan statusnya. Slam tersebut menjadi lebih abadi daripada hasil akhir. Ia membuktikan satu hal, yaitu bahwa momen ikonik bisa melampaui kemenangan. Bagi banyak penggemar, itulah esensi Kevin Randleman. Ia adalah badai, mungkin berlalu, mungkin tak bertahan lama, tetapi meninggalkan jejak kehancuran yang sulit dilupakan dalam dunia olahraga di mana kemenangan sering dijadikan satu-satunya ukuran kejayaan. Randleman menunjukkan alternatif, bahwa keberanian untuk mengambil resiko, tampil tanpa kompromi, dan menciptakan momen mustahil bisa menjadikan seorang petarung abadi dalam ingatan kolektif. Tetapi di balik sorakan penonton Jepang, tubuh Randleman menyimpan rahasia pahit. Gaya bertarung yang serba agresif adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia melahirkan atraksi luar biasa. Di sisi lain, menghancurkan tubuh dari dalam. Setiap ledakan tenaga, setiap duel keras di ring pride adalah potongan harga yang ia bayar dengan fisiknya. Saat para penonton bersorak, tubuh Kevin perlahan menabung rasa sakit, sebuah bom waktu biologis yang kelak menagih balasannya. Kemenangan Kevin Randleman di atas ring ternyata datang dengan harga yang amat mahal. Generasi awal MMA termasuk era UFC dan Pride FC, tempat ia berkiprah, berdiri di atas pondasi keras, jadwal bertarung padat, persiapan minim, dan sistem perlindungan medis yang nyaris tidak ada. Tidak ada pemeriksaan kesehatan rutin yang ketat, tidak ada protokol pencegahan cedera jangka panjang, bahkan rehabilitasi setelah pertarungan brutal sering hanya berupa istirahat seadanya. Para petarung generasi itu lebih sering diperlakukan sebagai aset yang habis pakai daripada atlet profesional yang perlu dijaga keberlanjutannya. Dalam atmosfer inilah, tubuh Randleman perlahan membayar harganya. Karirnya dipenuhi dengan patah tulang, luka sayatan, pendarahan internal, dan operasi rekonstruktif. Namun yang lebih berbahaya dari semua itu adalah pola pikir yang ia anut. Setiap kali tubuhnya memberi tanda untuk berhenti, ia memilih menutup telinga seolah ada keyakinan dogmatis bahwa rasa sakit hanyalah bagian dari pekerjaan. Dan bahwa seorang gladiator sejati tidak pernah menyerah pada kelemahan biologis. Puncak dari akumulasi penderitaan itu datang pada tahun 2007 setelah menjalani operasi pada paru-paru. Tubuhnya dilanda komplikasi yang berujung pada infeksi Staphylococcus aureus, sebuah infeksi bakteri ganas yang sering menyerang luka operasi dan dapat berakibat fatal bila tidak ditangani cepat. Kasus ini hampir merenggut nyawanya. Selama berbulan-bulan ia dirawat intensif dengan tubuh penuh bekas sayatan operasi. Otot-otot yang dulu menyerupai pahatan patung kini dihiasi jahitan panjang dan luka yang sulit sembuh. Ironisnya, pria yang pernah dikenal karena ledakan fisik yang hampir supernatural itu kini harus belajar berjalan kembali. Bagi Randleman, itu bukan sekedar cobaan medis, melainkan sebuah ironi eksistensial tubuh yang selama ini menjadi sumber identitasnya. Sumber ketenaran, kekayaan, dan julukan The Monster tiba-tiba berubah menjadi penjara. Dalam perspektif sosiologi olahraga, tubuh atlet kerap dipahami sebagai modal biologis, sesuatu yang diproduksi, dimaksimalkan, lalu dikonsumsi oleh industri hiburan.
Kasus Randleman memperlihatkan paradoks itu dengan gamblang. Industri MMA belum menyediakan mekanisme perlindungan memadai, sehingga tanggung jawab pemulihan jatuh sepenuhnya pada si atlet. Dan bagi Randleman yang lahir dan besar dalam budaya tidak ada alasan selain bertarung. Pilihan itu selalu sama, yaitu kembali kering apapun kondisinya. Namun kembalinya ia pasca tahun 2007 bukanlah kisah heroik, melainkan tragedi yang berlangsung perlahan. Setiap kali ia naik ring, setelah itu publik melihat sosok yang sama sekali berbeda. Ledakan energinya berkurang, refleksnya melambat, tubuhnya rapuh, aura monster masih ada, tetapi lebih sebagai bayang-bayang masa lalu. Dan meski semua orang bisa melihat bahwa tubuhnya sudah tak lagi mendukung, ia tetap menolak untuk berhenti. Keputusan itu menegaskan identitas terdalamnya. Kevin Randleman bukan hanya seorang atlet, tetapi seorang gladiator yang lebih takut berhenti berjuang daripada menghadapi kematian. Baginya, hidup tanpa bertarung bukanlah hidup, dan justru keyakinan inilah yang membuat tubuhnya perlahan memberontak, menyiapkan tragedi yang tak bisa ia hindari. Kevin Randleman mungkin sudah tidak lagi berdiri di bawah sorotan lampu arena besar, tetapi pertempurannya tidak pernah benar-benar berhenti. Luka-luka masa lalu menumpuk menjadi beban kronis. Operasi demi operasi meninggalkan jaringan parut yang bukan hanya di kulit, melainkan juga di organ vital. Tubuh yang dahulu menjadi mesin kekuatan kini berubah menjadi medan perang internal. Paru-paru yang pernah dioperasi, sistem kekebalan yang melemah akibat infeksi staph, serta metabolisme yang terkikis oleh puluhan tahun pengorbanan kesehatan demi olahraga. Bagi publik, Randleman di masa-masa akhir hidupnya mungkin hanya dikenang sebagai legenda yang sudah pensiun. Namun bagi dirinya sendiri, setiap hari adalah pertarungan senyap melawan tubuhnya. Ia tidak hanya melawan Fedor atau Mirko Krokop, melainkan melawan pneumonia, komplikasi pasca operasi, dan kerentanan biologis yang semakin tak bisa dikendalikan. Inilah paradoks dari seorang atlet. Tubuh yang dahulu menjadi instrumen kejayaan pada akhirnya berubah menjadi musuh paling berbahaya. Pada Februari tahun 2016, titik kritis itu tiba. Randleman dilarikan ke rumah sakit karena pneumonia akut, infeksi paru-paru yang sering kali menjadi ancaman serius bagi pasien dengan riwayat medis kompleks. Pneumonia ini berkembang cepat menyebar ke sistem tubuh lain, memicu komplikasi organ yang tidak lagi mampu ditahan. Seolah tubuh yang telah lama disiksa akhirnya mengajukan perhitungan terakhir. Tanggal 11 Februari tahun 2016 menjadi penutup yang tragis. Dunia MMA kehilangan salah satu pionir terbesarnya, bukan karena kekalahan di dalam ring, melainkan karena tubuhnya menyerah pada beban yang ditimbun selama puluhan tahun. Kevin Randleman meninggal di usia 44 tahun. Usia yang dalam logika biologis masih terlalu muda untuk seorang atlet, tetapi dalam logika sejarah olahraga, usianya merepresentasikan generasi perintis MMA yang seringkali membayar harga terlalu mahal untuk membuka jalan bagi masa depan. Kevin Randleman dapat dipahami bukan hanya sebagai tragedi personal, tetapi juga sebagai refleksi struktural. Kematian Randleman dapat dipahami bukan hanya sebagai tragedi personal, tetapi juga sebagai refleksi struktural tentang bagaimana industri olahraga, terutama dalam fase awal MMA, mengorbankan kesehatan jangka panjang para petarung demi tontonan. Pertarungan terakhirnya tidak terlihat kamera, tidak disorot lampu arena, dan tidak ada penonton yang bersorak. Namun justru itulah yang menjadikannya paling kejam, sebuah duel sunyi antara manusia dan tubuhnya sendiri yang pada akhirnya menutup perjalanan seorang gladiator modern. Kematian Kevin Randleman bukan sekedar catatan duka dalam sejarah MMA, melainkan sebuah peringatan keras tentang harga yang harus dibayar oleh para pionir. Generasi awal petarung, termasuk dirinya, bertarung dalam kondisi jauh dari ideal, tanpa jaminan medis, tanpa kontrak bernilai jutaan dolar, dan tanpa perlindungan kesehatan jangka panjang.
panjang. Mereka bertarung demi sesuatu yang lebih besar dari sekedar kemenangan. Mereka mempertaruhkan tubuh dan jiwa untuk membuktikan bahwa MMA layak diakui sebagai olahraga sejati. Julukan The Monster mencerminkan sisi publik Randleman, liar, penuh energi dan eksplosif di atas ring. Namun di balik nama besar itu, ia tetaplah manusia, seorang ayah yang ingin memberi teladan bagi anak-anaknya, seorang sahabat setia bagi rekan-rekan timnya, dan seorang pionir yang keberaniannya melampaui batas fisiknya sendiri. Saat kabar kematian diumumkan, Mark Coleman, sahabat dekat sekaligus mentor, menangis terbuka di depan publik. Kesedihan itu mencerminkan betapa besar arti Randleman, bukan hanya sebagai petarung, tetapi sebagai bagian dari keluarga besar yang membangun fondasi MMA. Ironi Randleman adalah bahwa keperkasaan yang menjadikannya legenda pada akhirnya pula yang mengantarkannya pada kehancuran. Tubuh yang ditempa untuk menaklukkan lawan dihancurkan perlahan oleh infeksi, operasi, dan komplikasi medis yang menumpuk. Pertarungan terakhirnya melawan pneumonia dan kegagalan organ memang tidak disaksikan kamera, tetapi justru disitulah letak bobot sejarahnya. Sebuah duel senyap antara manusia dan tubuhnya sendiri yang berakhir tanpa sorak penonton maupun sorot lampu. Namun dari tragedi itu lahirlah sebuah warisan. Randleman dan generasinya adalah jembatan yang memungkinkan lahirnya era modern MMA. Jika hari ini para petarung bisa bertanding dengan regulasi medis ketat, kontrak bernilai jutaan dolar, dan perlindungan jangka panjang, itu karena ada generasi yang rela membayar harga terlalu mahal. Pengorbanan mereka yang sering kali tidak terlihat publik adalah fondasi dari kejayaan yang kini dinikmati industri global bernilai miliaran dolar. Warisan Kevin Randleman tidak dapat diukur dari jumlah kemenangan atau lamanya ia memegang sabuk juara. Warisannya adalah jejak keberanian seorang gladiator modern yang tubuhnya hancur demi membuktikan eksistensi olahraga ini. Ia menjadi simbol dari paradoks olahraga tarung. Tubuh yang dibangun untuk keperkasaan dan akhirnya dikorbankan untuk kejayaan itu sendiri. Dalam hal ini, Randleman mengajarkan bahwa legenda bukanlah mereka yang tak terkalahkan, melainkan mereka yang keberadaannya mengubah arah sejarah. Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. Watch.